Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Asatidzah yang dimuliakan Allah, para guru, alim ulama, para hujjaj, bapak-bapak jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang baik ini, masih di sepertiga yang pertama bulan Dzulhijjah, kita bisa dipertemukan kembali. Kita berdoa mudah-mudahan hari-hari ini menjadi saksi baik di hadapan Allah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, amal kebaikan di dalamnya tidak bisa dikalahkan kecuali oleh seorang yang berjihad fisabilillah, membawa harta dan jiwanya, dan dia tidak pulang kecuali tinggal hanya namanya saja. Mudah-mudahan jihad kita pada 10 hari ini juga membantu memberikan dorongan spiritual, dan khususnya adalah doa-doa yang kita panjatkan untuk saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza. Mudah-mudahan Allah segerakan pintu solusi yang baik untuk mereka. Yang meninggal mudah-mudahan Allah catat sebagai syuhada, yang luka-luka mudah-mudahan Allah sembuhkan, rumah-rumah dan bangunan yang hancurkan mudah-mudahan Allah digantikan dengan yang lebih baik. Amin Allahumma. Kita lanjutkan takrir kitab kita Tazkiyatun Nufus pada halaman 71. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca Tuma'ninatul Ihsan. Nah, kita akan mencoba mengulangi sedikit ya di alinea yang atas itu, untuk sebagai pintu masuk kita memahami tentang yaqdah. Jadi diri kita akan menjadi tenang justru kalau kita yaqdah. Lah, biasanya orang tenang itu kalau tidur. Kok ini berjaga? Seperti apa? Nah, kita ulang ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fa idza ma'anna min asy-syakki ila al-yaqin wa min al-jahli ila al-ilmi wa min al-ghaflati ila adh-dhikri wa min al-khiyanati ila at-taubati wa min ar-riya'i ila al-ikhlasi wa min al-kadhibi ila as-sidqi wa min al-ajzi ila al-kayyisi wa min sawlati al-ujubi ila dhillati al-ikhbati wa min at-tihi ila at-tawadu'i fa inda dhalika takunu nafsuhu mutmainnatan. Jadi kalau orang itu dari ragu ke yakin, dia pasti tenang. Kita selama masih ragu nggak akan tenang. Hari ini saya berangkat nggak ya? Berangkat nggak ya? Nggak tenang dia. Tapi ketika dia sudah memutuskan, saya nggak berangkat dah, tenang dia. Karena ketika dia memutuskan tidak berangkat atau berangkat, dia bisa melakukan aktivitas yang berikutnya. Selama dia ragu, dia nggak bisa. Anak saya sekolahin ke sini atau ke sini ya. Selama masih ragu, nggak ada tenang dia. Jadi ketenangan itu akan berhasil kalau yakin. Ya, ini contoh tadi ya. Wa minal jahli ilal ilmi. Sesuatu yang dia tidak tahu juga membuat tidak tenang. Tapi begitu dia tahu, tenang. Ya. Orang yang tahu kalau anaknya panas ini karena numbuh gigi, panas itu sebagai reaksi dari sesuatu, dia tenang karena dia tahu, berarti tinggal dicari solusinya saja. Jadi orang yang dari tidak tahu menjadi tahu, maka ketahuannya akan menyebabkan tenang. Apalagi kalau ilmunya adalah ilmu yang terkait dengan mendekatkan diri kepada Allah, akan semakin tenang. Wa minal ghaflati ila dzikri, dari lalai menjadi ingat. Orang kalau lalai dia tenang, salah. Orang yang lalai dia bukan tenang, dia akan kecewa. Ya. Sederhana aja gini, Bapak
harusnya hari ini naik kereta jam 6, ya kan? Besok subuh nyantai, ngopi-ngopi, ya kan? Itu kan tenang Ustaz. Iya, dia tenang, tapi begitu dia ingat jam 6 kurang seperempat keretanya jam 6, kira-kira apa yang terjadi? Tenang apa gerusuk-gerusuk gitu ya? Dia pasti ya telat dah 15 menit, kagak mungkin kegambir gitu. Jadi ghaflah itu menyebabkan jiwa kita menjadi tidak tenang. Ya, pada saat seseorang ghaflah, mungkin ketenangan dia dapat, tapi itu menipu. Seperti orang mabuk, ya kan? Dia menenggak alkohol, bermabuk-mabuk, tenang dia saat itu, tapi sebenarnya itu tidak solusi karena nanti akan menghadirkan ketidaktenangan. Wa minal khiyanati ila taubah, seseorang yang berkhianat, maksudnya berbuat maksiat, tenang, tidak ada. Orang yang sudah taubat dia tenang. Kita kalau punya salah sama orang tua, tidak akan tenang sampai meminta maaf. Ya, orang tua yang punya salah sama anaknya, dia nggak akan tenang sampai dia minta maaf, minta ridhonya. Kita juga begitu. Ada masalah dengan orang lain, itu yang disebut dengan khianat. Ya. Dan taubat itu kembali pada keadaan semula. Tenang orang. Wa minar riya'i ilal ikhlas, apalagi riya. Aduh, orang riya itu membuat enggak nyaman. Apa-apa ditunjukkan. Ini hari ini model kita kayak begitu nih. Gara-gara sosial media. Apaan aja ditunjukin. Ya, kalau ini memang harus ditunjukin ya. Karena ini request nih, saya rekam biar orang lain tahu. Tapi masalah saya riya atau tidak itu urusan Allah. Ya. Tapi kalau sedikit-sedikit kita tunjukkan, sehingga apa aja yang kita lakukan harus ditunjukkan, itu tidak tenang. Tidak tenang. Orang hidup menjadi ditipu. Dia dikejar-kejar oleh sesuatu yang dibuat sendiri-sendiri, dibuat sendiri oleh dia. Makanya orang popularitas yang tidak diikuti dengan, orang yang punya popularitas tidak diikuti dengan keikhlasan jiwanya, dia nggak akan tenang. Habis ini apa lagi nih? Habis ini apa lagi? Habis ini apa lagi? Tidak akan tenang karena keikhlasannya itu ditutupi oleh keriaannya. Ini bukan berarti 100% ya, yang dominan. Kalau kita katakanlah melakukan 10 pekerjaan, 6-nya itu ria, 4-nya ikhlas, itu tidak tenang. Kalau 5-5 masih mungkin. Ya, kalau 4-6 masih oke. Tapi kalau dominannya dia tidak ikhlas, nggak akan mendapatkan tuma'ninatul ihsan. Wa minal kadhibi ila sidqi, udah pasti orang yang bohong nggak akan tenang. Karena bohong yang satu, dusta yang satu akan melahirkan dusta yang berikutnya, ditutupi dia. Ditanya istrinya, kemarin kenapa bang telat pulang? Anu ada rapat. Bohong dia. Padahal dia tidak rapat. Ya, lagi main catur sama temannya. Dia ngomongnya rapat. Besok ditanya lagi, beda lagi alasannya. Ya, begitu dibeda alasannya, makin aduh salah deh saya ngomong. Nggak tenang, karena bohong. Orang berselingkuh, bohong, nggak tenang. Orang yang menikah dengan sah, kenapa tenang? Karena dia jujur, berpegang teguh pada akad. Ya. Wa minal ajzi ilal kais, kelemahan menuju kecerdasan. Ini juga sama. Kita kalau menunjukkan kelemahan kita menjadi tidak tenang. Aduh nanti jangan-jangan saya ditindas, jangan-jangan saya ditipu. Tapi orang yang smart, maka jangan sampai kita tunjukkan diri kita itu miskin, diri kita itu lemah, diri kita itu bisa dibully. Itu menjadi tidak tenang gitu. Terancam sewaktu-waktu. Makanya bangsa kita harus terlihat berwibawa. Oh berarti saya harus terlihat punya gaya dong Ustaz. Itulah yang cara memaknai. Bukan begitu. Oh saya harus pakai jas setiap hari ya. Itu kalau memang stylenya gitu nggak apa-apa. Berarti saya harus terkesan kaya dong. Enggak, bukan begitu caranya. Orang yang lemah itu adalah orang yang disetir oleh hawa nafsunya. Meskipun dia kaya, kalau orang lemah akan terlihat.
mengakibatkan kerakusan, serba kurang, itu orang lemah. Sementara orang yang kuat, orang yang cerdas adalah orang-orang yang menunjukkan harga dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang lain, karena harga dirinya kepada Allah itu sesungguhnya tidak ada di hadapan Allah. Sehingga dia akan penuh kerendahan hati dan dikatakan dzillatun nafsihi, merendahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Wa min sawlatil ujubi ila dzillatil ihbab. Nah, sama dengan kalau tadi riya, di sini ujub. Ujub itu membanggakan diri, menjadi rendahnya harga dirinya di hadapan Allah. Siapa sih yang lebih pintar dari saya di kampung ini? Itu ujub. Siapa yang lebih soleh dari saya? Tiap hari saya bangun jam 2. Ya. Apa yang bangun? Nonton sepak bola, lain lagi itu ceritanya. Jadi orang yang berbuat baik merasa kemudian kebaikannya itu membuat dirinya lebih dari yang lainnya, itu disebut ujub. Gak tenang orang kayak begitu, tertipu. Tapi orang yang kemudian dia merasa justru sebaliknya, saya mah bukan siapa-siapa, sehingga dia tidak mengejar jabatan karena dia merasa belum layak di level situ. Kalaupun nanti ditunjuk, dia akan belajar lebih baik. Makanya wa minatihi ila tawadhu, menjadi dia tawadhu. Fa inda dzalika takunu nafsuhu mutmainnah. Orang yang seperti ini menjadi tenang. Wa aslu dzalika kulluhu hiyal yaqdah. Itu semuanya disebut yaqdah. Jadi kita pagi ini membahas yaqdah. Yaqdah itu dia terjaga, bukan melek ya, terjaga. Orang yang menyiapkan dengan pendekatan mitigasi, kalau bahasa kebencanaan. Orang yang menyiapkan persiapan dengan perencanaan yang matang, itulah orang yang tenang. Bapak, hadirin sekalian, kalau bulan Dzulhijjah itu kita akan kurban, supaya kita tenang apa? Nabung. Karena saya mau kurban, saya harus nabung. Gimana nabung, Ustaz? Buat kehidupan sehari-hari susah, harus dipaksakan. Kalau kita tahu misalnya anak kita tahun ini lulus mau sekolah, kita berpikir kira-kira anak saya mau kemana nih? Ditanya anaknya, nabung. Cukup enggak nanti? Cukup kalau kita niatkan. Orang ini akan tenang. Kalau misalnya ya, apa saja, kalau membuat kita ini terjaga, misalnya sewaktu-waktu ada banjir, saya sudah siap nih, akan lebih tenang dibanding orang tidak siap. Sama dengan begini, kita sama-sama tidak tahu ya mau meninggal kapan, tapi kita siapkan. Saya masih punya hutang, diperbarui hutangnya. Kasih tahu istri sama anaknya yang paling tua, saya punya hutang. Hutang ini karena pinjem, tapi tanggungan. Uang orang dititip saya sebesarnya ini nih. Ini kalau kamu nemu uang yang gede nih, bukan uang ayah nih. Ini uang masjid nih, sekian. Itu hutang juga, dititip ke kita. Bukan termasuk hanya ahli waris nanti. Nanti ada amanah ini nih. Ini juga hutang. Atau sebaliknya, saya tempo hari ayah ada kewajiban harus mengembalikan ini, dikasih tahu. Kalau kita sudah ngasih tahu, akan tenang. Ya, kita akan tenang. Karena ada orang lain yang tahu, punya perencanaan dan punya mitigasi. Di tempat kerja kita juga begitu. Makanya kerja tim itu lebih membuat tenang karena sama-sama tahu. Lah kalau yang tahu cuma hanya kita, tidak tenang kita. Ya, itu belum mitigasi. Ini yang disebut yaqdah, dia terjaga dengan segala kemungkinan. Apaan aja? Contohnya banyak, tadi hanya sebagian Al-Faqir sampaikan. Allati kasyafat an qalbihi. Ini salah cetak ini. Ini yang disebut sinnatal ghaflah. Sinnah itu ngantuk ya. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Ini sana artinya tahun ini salah cetak. Jadi kenapa disebut sinatul ghaflah? Orang kalau ngantuk itu tanggung ya sebenarnya. Dibilang tidur kagak, dibilang melek enggak juga.
Tapi sebenarnya orang yang ngantuk itu dia masih punya indera pendengaran. Makanya nggak apa-apa bapak-bapak yang semalam capean gitu ngaji di sini, dia cari tempat strategis di pojok nggak apa-apa. Ya, dia sudah siap telinganya. Saya telinganya nggak akan berhenti. Mata boleh tertutup tapi telinga boleh dengar. Tapi hati-hati kalau dengarnya setengah itu bahaya juga itu. Ya, jadi meskipun makanya dari itu Al-Fakir siapkan rekaman. Jadi rekaman ini tujuannya untuk mengulang, bukan hanya untuk bapak-bapak, untuk saya sendiri. Kadang kalau saya lagi perlu untuk tazkiyatun nafas di judul Tuma'ninatul Ihsan, saya putar lagi sambil nyetir, sambil apa, dengerin, dinasihatin diri sendiri itu paling enak. Ngomong doang loh katanya. Dengerin sendiri, saya putar lagi. Dan kalau bapak-bapak nanti menginginkan juga bisa diakses, ada rekamannya di YouTube kami. Tujuannya untuk itu sebenarnya. Zaman dulu nggak ada teknologi, ya udah. Apalagi ini kan pengajian seperti ini kagak ada ujiannya, Pak. Kalau ada ujiannya kagak ada, datang lagi nggak mau. Sebenarnya adalah untuk mengingatkan supaya apa? Tadi menghasilkan tuma'ninatul ihsan itu dengan yaqdah, terjaga. Jangan pernah kita ada terjaga. Kalau kampung kita ini dulu ada istilah siskampling ya. Ada yang jaga melek, aman gak kampung kita? Kalau sepanjang malam tuh ada yang terjaga nongkrongin, kira-kira kampung kita aman gak? Itu disebut yaqdah. Tapi godaannya itu jelang subuh. Jadi setannya yang jelang subuh itu gede banget tuh. Baik setan yang bentuk jin atau yang bentuknya manusia. Tahu dia lemah-lemahnya. Kami dulu waktu jadi petugas haji, itu paling berat itu ya memang kalau sudah dekat subuh itu, ngantuknya luar biasa. Sudah ngantuk jamaah haji itu biasanya juga udah sepi. Ya kalau baru jam 10, jam 11 jamaah haji pada nyamperin, nongkrongin, kadang ngasih kopi, ngasih kue. Zaman dulu ya, dan sekarang nggak tahu saya. Ya, enak. Tapi begitu giliran udah mulai jam 2 nih, udah krik-krik, udah nggak ada yang datang. Nguap aja itu doang. Jadi yaqdah itu saat kita terjaga, sehingga setan pun gak akan dekat, orang jahat juga tidak akan dekat. Makanya disebut wa adha'at lahu qusural jannah. Orang yang terjaga, hilang ngantuk dia. Ngantuk di sini sinatal ghaflah, gak akan lalai. Dan dia akan menerangi kalbunya itu dengan istana surga. Nah ini disebutkan ya. Ala ya nafsu waihaka sa'idini yas'a minki fi dhulmil layali. Wahai jiwa, celakalah engkau, bantulah aku dengan usaha darimu di kegelapan malam. La'allaki fil qiyamati antafuzi, supaya engkau nanti di hari kiamat akan menang. Bitibil aishi fil tilkal alali, yaitu dengan engkau menang dengan tibul aish, dengan kehidupan yang baik, yaitu dalam kemuliaan. Apa itu? Yaitu tadi an-nafsul mutmainnah. Fara'a fi dawi hadhil yaqdati ma khuliqa lahu. Maka kalau dia menjadi yaqdah, dia mudah dengan apa yang modal dia diciptakan itu. Dia mau jadi olahragawan, yaitu jalannya dia tempuh. Dia mau menjadi mandor bangunan, dia mau menjadi tukang cuci, dia menjadi tukang masak, dia menjadi guru, ya, dia menjadi apaan aja profesi. Tidak ada semua profesi ini dipandang sebelah mata. Orang yang merendahkan profesi, dia tidak tahu betapa pentingnya satu profesi itu di tengah jalinan atau jaringan sosial. Ada profesi yang memang nanti tergantikan oleh mesin. Berarti ini juga bagian dari yaqdah. Ada profesi yang tergantikan dengan mesin, berarti kita harus mengikuti perkembangan zaman. Dulu zaman kita ke tol ya, pintu tol ada yang jagain. Berarti penjaga pintu tol itu profesinya akan tergantikan oleh mesin. Dan sekarang sudah terjadi. Pintu tol kagak ada yang jagain. Teller di bank ya, yang transaksi itu kagak ada yang jagain. Sekarang orang ATM makin dikit sekarang. Ada tapi makin sedikit.
Terus nanti ada memang hal-hal yang manusia digantikan oleh robot, tapi juga kita nggak bisa kayak begitu. Maka para pakar menyebut robot itu bukan saingan manusia. Tetapi kalau kita tidak aware, kita menciptakan teknologi itu untuk menyakiti manusia. Makanya ada yang disebut dengan AI. AI itu adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu sekarang dipakai semuanya Bapak hadirin sekalian. Di handphone yang Al-Fakir ada ini ada kecerdasan buatan. Saya kadang nanya sedikit aja dijawab sama dia, padahal saya nggak nanya dia. Karena di Android ini sudah dipasang sama Google, dia Gemini. Itu kecerdasan buatan yang dipunyai sama Google. Nanya apa aja kita bisa. Google, saya sakit gigi, kira-kira apa saran kamu? Dia pasti ngomong, pergi aja ke dokter gigi. Nah kalau kayak gitu mah tahu semua orang. Kadang kita nanya nih, saya mau beli hewan kurban, di tempat dekat saya mana hewan kurban yang paling bagus, dikasih sama dia. Karena kita nyalain lokasi. Ada, kadang kita juga mikir, ini robot tahu aja ya di sini ada yang jual kurban. Itu disebut dengan kecerdasan buatan. Makanya sekarang ada disebut dengan super AI. Itu yang kemudian oleh para pakar AI ini adalah untuk kemanfaatan manusia, termasuk pengiriman barang, ya, termasuk presisi di dalam menentukan, ya. Nah ini kalau digunakan dengan baik akan menghasilkan kebaikan. Teknologi itu seperti halnya pisau di tangan koki, di tangan orang yang bisa menggunakannya dengan baik, bagus dia. Tapi kalau dia jatuh di tangan perampok, di tangan orang yang jahat, juga akan berfungsi sebagai kejahatan. Karena AI ini juga digunakan untuk meretas sistem. Ya. Sekarang penipuan semakin canggih. Jadi kadang kita zaman sekarang orang modern kemana-mana nggak mau bawa uang cash. Boleh, tapi hati-hati, nggak bawa uang cash itu musibah juga. Saya pernah punya uang cash sedikit aja, tapi ternyata tidak berfungsi, itu mobile banking dan lain-lain. Maka kalau modelnya adalah kita tergantung dengan internet, hidup kita akan juga semakin dijajah oleh internet. Kenapa saya Al-Fakir ngomong begitu? Karena yaqdoh itu adalah semakin kita aware dan tidak tergantung dengan apa kepada selain Allah. Dulu pernah Al-Fakir ceritakan, ya saya ulang sedikit gak apa-apa. Dulu pernah suatu ketika setelah lulus mau pulang ini, menjelang akhir-akhir lah, di akhir 2010, Al-Fakir sudah ditentukan itu akan sidangnya di akhir bulan 1, itu tanggal 25 Januari 2011. Masih ingat saya menghadap ke guru-guru, diantaranya ke Darul Ifta, dikasih kita satu disk itu 1 tera, isinya buku-buku. Apa aja itu, tentang fikih, tentang ekonomi, tentang seni budaya, kedokteran dan lain sebagainya ada di situ. 1 tera semuanya buku, bayangkan. Buku itu 1 tera kalau dijajar, dicetak, disusun, nggak muat rumah saya. Masih kalah dengan buku yang sekarang ada, itu masih kalah. Nah, saya Al-Fakir ketika ada di rumah itu berpikir begini, alhamdulillah ya, sekarang kalau ada orang mau minta saya ngomong apaan aja mah santai ya gitu. Tenang, kenapa? Bukunya ada. Itu langsung itu ditegur oleh Allah. Itu ba'da asar, saya pulang sampai rumah asar, maghrib saya sholat ke masjid, nggak sampai isya. Beberapa waktu sebelum isya, karena pergi ke membeli beberapa hal di supermarket gitu ya, kembali ke rumah itu laptopnya udah hilang, dibobol rumahnya. Laptopnya sama hard disk yang kecil itu hilang. Langsung astagfirullahaladzim, ini nih akibat tawakalnya tidak kepada Allah, ditegur sama Allah. Yaqdohnya lewat meskipun cuma sebentar. Sama nanti, hati-hati. Kalau yang membuat kita tenang itu sesuatu kepada selain Allah, hati-hati. Kadang kita begitu ya, wajar manusiawi. Ya Allah, saya baru tenang kalau anak-anak saya udah nikah. Manusiawi kan? Tapi kalau itu menjadi dominan, hati-hati. Hati-hati.
Saya baru tenang nih kalau saldo tabungan saya sekian. Hati-hati juga. Saya baru tenang nih kalau pemilu ini cepat selesai, saya jadi bupati. Hati-hati juga. Saya baru tenang nih kalau dapil saya amankan. Hati-hati juga. Hal-hal yang menyebabkan kita tidak yaqdah itu akan menyebabkan ketenangan akan hilang dari diri kita. Dan itu kalau semakin besar dunia yang dominan, kita akan menjadi lebih berat menanggung akses dari ketergantungan kepada selain Allah. Makanya ini luar biasa ya. Ma khuliqalahu. Kita udah tepat diciptakan Allah kayak begini. Kadang begitu, ya Allah, orang-orang seusia saya udah pada kerja, kenapa saya belum tenang aja? Tenang dalam artian enggak, ya udah tenang aja kata Ustadz, tidur aja setiap hari. Ya itu lain lagi tuh, bukan tenang itu namanya. Kalau bahasa Jawa disebut belupuh itu, istilahnya apa ya? Ya gitu dah. Yang disebut tenang aja, masing kita punya karir beda-beda, nggak usah dibanding. Ya, itu disebut dengan ma khuliqalahu. Wa ma sayalqahu baina yadayhi min hinil mauti ila dukhuli daril qarar. Dan apa yang akan dia alami dari sejak mati sampai masuknya ke alam akhirat. Wa ra'a sur'ata inqidha'id dunya. Dia melihat cepatnya berlalu dunia. Coba kalau bayangkan, membayangkan aja. Saya kayak mati sampai datang hari kiamat tuh berapa lama? Tidak ada yang tahu. Terus saya hidup berapa lama orang hidup? Dia kalau tahu betapa pendeknya hidup di dunia, dia akan gunakan kesempatan yang luar biasa. Karena waktu kita terbatas. Ya sama hanya. Saya dikasih waktu presentasi 20 menit 20 menit saja untuk menyampaikan tema besar yang memang saya dipercaya orang untuk paham di bidang itu. Ya saya harus siapkan dengan baik, karena waktunya cuma 20 menit ya. Kalau saya nggak nyiapkan diri, orang akan kecewa, saya akan dilupakan. Itu sederhananya begitu. Kesempatan kita di dunia itu tidak banyak. Sama kesempatan kita didik anak kita tidak banyak. Kecil kita santai, masih kecil, masih 5 tahun. Kalau kita lewat usia dalam mendidik mengenalkan dengan Allah, udah gede nggak mempan, Pak. Coba aja, kita akan merasa, ya anak saya kok begitu. Ya telat karena kita tidak menggunakan kesempatan untuk mengenalkan Allah kepada mereka. Sama juga anaknya sibuk, dia luar biasa dengan dunia, orang tuanya lewat, padahal itu karomah dalam hidupnya. Sudah tidak ada, baru terasa. Hidup ini terbatas. Makanya dia bilang tadi itu yaqdah ma khuliqalahu. Ini kata-kata dahsyat sekali. Wa qillata wafaiha li baniha wa qatluha li usyaqiha. Dunia itu dia tidak peduli dan sedikit menepati janjinya bagi pemujanya. Libaniha itu begitu ya. Dan juga tega dalam membunuh pecintanya. Dunia itu. Jadi apa yang kita kejar, ya dulu saya belajar ya, namanya dunia itu kayak mengejar bayangan. Ada orang ngejar bayangan, kita kejar, dia lari. Kita diam, dia diam, itu bayangan. Maka kalau kita mengejar dia, bayangan itu gak akan dapat. Maka teorinya dibalik, kita pura-pura gak butuh dunia. Kita lari, bayangan kita ikut kita. Lari menghindar dia, dia ikut kita. Dunia begitu. Dalam tanda kutip ya, kita pura-pura gak butuh dunia deh. Pura-pura ya, karena pada hakikatnya kita perlu dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, itu betul ya. Nah, wa fi'luha bihim anwa'ul mathulat. Dan apa yang dikerjakan dunia terhadap orang-orang yang mencintainya itu berbagai macam al-mathulat. Mathulat itu malapetaka. Di dunia ini banyak malapetaka. Fanahadha fi dzalika ad-dawi ala saqi azmihi qailan. Dan nanti dia bangkit ala saqi azmihi. Saqi itu betis ya. Dia berkata, menyesal nanti dia, ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah.
Az-Zumar ayat 56. Ya hasrata, ya rugi sekali aku, apa yang telah aku lewatkan di sisi Allah. Orang sudah tua, dia menyia-nyiakan masa mudanya, gak bisa balik. Tapi itu masih bagus, menyesalnya masih hidup. Karena orang yang menyesal ketika dia sudah mati, sudah lewat. Makanya ini masih bagus. Fastaqbala baqiyata umrihi mustadrikan ma fata. Maka baqiyata umrihi, nah ini kuncinya. Kalau kita diberi yaqdahnya, bangunnya di detik-detik terakhir sebelum kematian, maka gunakan. Muhyian ma amata, menghidupkan apa yang telah mati. Mustaqbilan ma taqaddama lahu minal asarat, ya dia ambil peluang. Muntahizan fursatal imkan, ini bahasanya bagus sekali ya, menggunakan fursatal imkan, segala kemungkinan yang bisa dia kerjakan. Allati in fatat fatahu jami'ul khairat, kalau dia lewatkan dia akan melewatkan semuanya. Jangan dilewatin semua. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau datang hari kiamat, seseorang masih bisa menanam benih, tanam. Loh, maksudnya apa? Orang datang hari kiamat dari kehancuran kok masih ada kesempatan nanam-tanam. Itu pertanda adalah kita berkontribusi, meskipun gak ada manfaatnya. Jadi kita nanam bukan buat kita, tanam apaan aja, buat orang-orang setelah kita, gitu ya. Thumma yulhidu fi nuri tilkal yaqdati wa nuri ni'mati rabbih alaihi. Kemudian dia segera menyalakan atau membangkitkan dirinya dengan mensyukuri nikmat Allah kepadanya. Wa yara annahu aisun min hasriha wa ihsa'iha, dan dia melihat bahwa dia aisun itu sebenarnya putus asa, tapi maksudnya begini, putus asa dalam menghitung nikmat itu maksudnya kita tidak mampu. Cara mensyukuri nikmat Allah itu kita hitung nikmatnya, pasti nggak mampu. Ya Allah, pagi ini saya bangun sehat, mata bisa melihat, kakinya bisa bergerak, tangan bisa wudhu, masih bisa merasakan dingin, ya, bisa minum, kerongkongannya juga enak, ya, ada banyak orang nggak bisa minum, bernafas dengan tenang, berjalan. Itu aja kalau dihitung dari situ aja sampai menjelang kita sholat subuh tadi, itu sudah luar biasa. Ajizun ala an ada'i haqqiha, lemah dalam menunaikan hak nikmat tadi. Wa yara fi tilkal yaqdati, ini dia, uyuba nafsihi wa afata amalihi wa ma taqaddama lahu minal jinayati wal isaati wat taqa'udi an katsirin minal huquqi wal wajibat. Maka dia melihat aib dirinya, afat dalam amalnya, pasti ada kurangnya, dan apa yang dilakukan dari jinayat, kejahatan, keburukan, isaat, dan menjelekkan orang, wattaqa'ud, dan malas-malasan dari hak-hak dan kewajiban, fatankasiru nafsahu, maka berantakan, maksudnya jiwanya itu gak ada peluang untuk sombong, ya. Fatahsya'u jawarihahu, maka dia khusyuk. Wa yasiru ilallahi nakisar ra'si baina musyahadati ni'amihi wa mutala'ata jinayatihi, dia datang kepada Allah dengan tertunduk kepalanya karena menyaksikan betapa besar nikmatnya. Orang yang dikasih nikmat dia sadar, dia tidak akan sombong, ya. Dan dia melihat kekurangan dirinya, aib dirinya. Wa yara aidan fi tilka yaqdati izzata waqtihi, dia akan melihat betapa waktunya berharga. Wa qatrihi, sama ya, waktunya itu berharga. Wa annahu ra'su mali sa'adatihi, waktu itu adalah modal kebahagiaan. Fayabkhalu bihi fima la yuqarribuhu ila rabbi, maka dia akan bakhil memberikan waktunya kepada selain Allah. Masya Allah. Kita nih kalau tahu harganya waktu, sayang dong. Masa 5 menit kita gunakan maksiat, oh berat. Sayang dong 5 menit kita tidak gunakan untuk Allah. Fa inna idha'atihi al-khusran wal hasara wa fi hifdzir rihi was sa'adah, maka membuang waktu untuk jauh kepada Allah itu akan mendatangkan al-khusran wal hasara, kerugian, ya. Dan juga dalam
dalam kesempatan yang sama dia kehilangan kesempatan untuk bahagia. Nah di akhir ini ditutup ya. Fahadihi atharul yaqdati wa mujibatiha wa hiya awwalu manazilin nafsil mutmainnati allati yansha'u minha safaruha ila Allah wad daril akhirah. Inilah pengaruh-pengaruh yaqdah. Ya. Dan apa yang mengakibatkannya dan merupakan awal manazil. Jadi step pertama kalau kita ingin tenang ya yaqdah. Yang akan dari situ ibaratnya pemberangkatan kita dimulai menuju Allah dan darul akhirah. Nah, sebelum ditutup ini kata kuncinya Bapak hadirin sekalian, bahwa tumainiyatul ihsan yang kita pelajari pada kesempatan yang lalu itu dihasilkan dari yaqdah. Yaqdah itu terjaga. Terjaga termasuk kita merencanakan. Makanya Imam Al-Ghazali menyebut orang yang menyiapkan dirinya, menyiapkan kematiannya, dia akan hidup dengan mulia dan mati dengan tenang. Orang yang tidak pernah berpikir matinya dengan cara apa, jangan-jangan ghaflahnya itu menjadi musibah. Ya, maka Imam Al-Ghazali senantiasa menyarankan perbarui wasiatmu. Siapkan pakaian yang kau gunakan untuk menghadap Allah. Karena dengan yaqdah itu, maka di sini dikatakan apa? Yansha'u minha safaruha. Itu terminal pemberangkatan menuju Allah. Yaitu apa? Yaqdah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan hati kita untuk yaqdah dan dijauhkan daripada ghaflah, dijauhkan dari kemaksiatan dan terbuangnya waktu kita kepada selain Allah. Allahumma amin.